Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 dalam mata kuliah arbitrase dan ADR yang akan mempresentasikan mengenai hukum acara arbitrase. Oke, sebelumnya akan saya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yakni yang pertama Wahyu Putri Pratiwi, NIM 2019-20-001. Yang kedua Sahnel Kakak Sahara, NIM 2019-20-007. Yang ketiga Khalifatul Hasanah, NIM 2019-20-026. Yang keempat, Mas Roro Pramesti, NIM 2019-20-035. Yang kelima, Lucy Windiasari, NIM 2019-20-046. Yang keenam, Salma Mesya Handayani, NIM 2019-20-055. Yang ketujuh, Niar Septia Haryanti, NIM 2019-20-066. Dan yang terakhir, Muhammad Wimar Hidayatullah, NIM 2019-20-155. Oke, dalam hal ini kami akan membahas mengenai hukum acara arbitrase. Yang pertama yakni mengenai hukum acara arbitrase tradisional internasional. Yang kedua mengenai hukum acara arbitrase nasional yang meliputi permohonan arbitrase, penunjukan arbiter, serta proses pemeriksaan dan tenggang waktu yang diperlukan. Pertama-tama, marilah kita bahas mengenai hukum acara arbitrase tradisional internasional. Masyarakat di Indonesia telah mengenal proses alternatif penyelesaian sengketa tradisional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat adat. Nah, di mana proses tersebut tumbuh dan berkembang di berbagai masing-masing daerah. Nah, dalam hal ini, arbitrase tradisional disebut sebagai proses sinkronis di mana pihak-pihak membutuhkan koordinasi atau musyawarah. Selanjutnya, mengenai arbitrase internasional. Arbitrase internasional merupakan bentuk utama penyelesaian sengketa internasional antara bisnis dari berbagai negara dan juga antara investor asing dengan negara, yang mana bersifat netral, mengikat, dan dapat diberlakukan untuk penyelesaian perselisihan internasional. Arbitrase internasional ini juga disebut sebagai bentuk hibrida dari penyelesaian perselisihan internasional, karena memadukan unsur-unsur hukum perdata dan prosedur hukum umum. Sementara memungkinkan para pihak berkesempatan untuk merancang aturan prosedural di mana perselisihan mereka akan diselesaikan. Nah, bermuara dari pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitre internasional. Lantas bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase internasional ini? Oke, menurut pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah satu-satunya pengadilan yang mempunyai wewenang untuk menangani persoalan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Apabila salah satu dari pihak merupakan warga negara Indonesia, maka putusan harus dilakukan berdasarkan perintah eksekusi dari Mahkamah Agung. Nah, dalam pendaftaran putusan arbitrase arbiter ini kepada pengadilan negeri dalam wilayah keputusan tersebut dikeluarkan, yang dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan dikeluarkan. Selanjutnya akan kami bahas mengenai asas-asas umum pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Yang pertama yakni asas final and binding, bermuara dari pasal 3 Konvensi New York tahun 1958 menyatakan bahwa setiap negara anggota konvensi harus mengakui putusan arbitrase asing sebagai putusan yang mengikat dan mempunyai eksekusi terhadap para pihak. Asas ini pun tercantum pada pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Yang kedua yakni mengenai asas resiprositas, yang mana asas ini tercermin pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui dan dapat dilakukan di wilayah hukum Indonesia jika memenuhi syarat, yaitu putusan dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu wilayah yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian baik bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan tersebut dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Yang ketiga, putusan terbatas. Asas ini tercermin dalam ketentuan pasal 66 huruf B Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang memuat ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Yang keempat, asas ketertiban umum, yang mana asas ini tercermin dalam pasal 66 huruf C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan di Indonesia terbatas pada ketentuan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Manfaat utama menggunakan arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa daripada litigasi pengadilan tradisional. Yang pertama yakni dapat menyelesaikan perselisihan lebih cepat dan murah daripada litigasi pengadilan tradisional karena hanya ada banding terbatas dari putusan arbitrase. Yang kedua, dapat memberikan keadilan berkualitas lebih baik karena banyak pengadilan tradisional domestik terlalu terbebani, yang tidak selalu memberikan waktu cukup bagi hakim untuk menghasilkan keputusan hukum berkualitas tinggi. Yang ketiga, klien dapat memainkan peran aktif dalam memilih arbiter yang merupakan alat industri dalam arbitrasi internasional daripada seorang generalis seperti banyak hakim pengadilan domestik. Yang keempat, bersifat rahasia yang berguna jika para pihak ingin melanjutkan hubungan bisnis mereka atau untuk menghindari publisitas negatif. Yang kelima, netral. Hal ini sangat penting untuk transaksi lintas batas, karena itu menghindari kemungkinan keuntungan pengadilan rumah untuk satu pihak. Yang terakhir yakni fleksibel, yang mana masing-masing pihak dalam perselisihan memainkan peran penting dalam prosedur yang paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan internasional keduanya. Memutuskan apakah memasukkan prosedur seperti pembuatan dokumen. Mengenai arbitrase nasional Indonesia atau biasa disebut dengan BANI, badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa atau beda gagasan yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan. Menempuh arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya selain di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, publikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran atau maritim, sekitar yang terkait hidup, pengindaran jarak jauh, dan lain-lain, dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan norma budaya internasional. Badan ini bertindak sebagai otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan. Pertama, mengenai permohonan arbitrase. Pertama, pendaftaran sebagai tahap awal. Pemohon dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase kepada sekretariat lembaga arbitrase yang dipilih para pihak. Yang kedua, permohonan mengadakan arbitrase, request for arbitration. Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus menyertakan beberapa informasi. Yang pertama yakni nama dan alamat para pihak, perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa, fakta-fakta dan dasar hukum kasus arbitrase, rincian permasalahan, tuntutan atau nilai tuntutan. Yang ketiga yakni dokumen pemohon.
Melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan dan salinan otentik perjanjian arbitrase dan dokumen lain yang relevan. Apabila ada dokumen yang akan menyusul, pemohon harus konfirmasi sebagai dokumen susulan tersebut. Yang keempat, penunjukan arbiter. Pemohon menunjuk sebagai arbiter sebagai pihak ketiga yang netral paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Jika pemohon tidak dapat menunjuk arbiter, maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada lembaga arbitrase yang dipilih. Ketua lembaga arbitrase berwenang atas permohonan dan untuk memperpanjang waktu penunjukan arbitrase dengan alasan-alasan yang sah tidak melebihi 14 hari. Yang kelima, yakni biaya arbitrase permohonan. Dalam mengadakan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran dibayarkan saat melakukan permohonan sebesar 2 juta. Sementara untuk biaya administrasi lebih beragam, tergantung besar tuntutan. Pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase diajukan oleh pihak yang memulai anggota arbitrase atau bisa disebut dengan pemohon pada sekretariat BANI. Pihak sebagai arbiter hanya mereka yang diakui termasuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BANI atau memiliki sertifikat arbitrase yang diakui oleh BANI. Yang bertindak antara arbiter berdasarkan peraturan cara BANI yang dipilih oleh para pihak. Arbiter harus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang arbiter, arbiter tunggal, atau 3 orang arbiter tergantung pada kesepakatan para pihak yang diatur. Nah, pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan jika terdapat hal-hal yang bersifat luar biasa. Menurut pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah pemutusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan diambil, ditentukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh para pihak atau yang ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Nah, dalam pasal 71 dan pasal 72 disebut permohonan pembatalan putusan diajukan pada Ketua Pengadilan Negeri. Pengajuannya disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu 30 hari sejak dari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Ini berarti permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang didaftarkan di pengadilan negeri. Kewenangan untuk memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase ada di tangan Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan tuntutan pembatalan putusan arbitrase. Nah, putusan tersebut harus sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud diterima. Mengenai penunjukan arbiter. Pertama, ketentuan mengenai syarat dan penunjukan arbiter diatur dalam pasal 12 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua, forum arbitrase dapat dipimpin hanya oleh seorang arbiter, arbiter tunggal atau majelis arbiter. Hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Arbiter tunggal. Pertama, jika diinginkan arbiter tunggal, maka pemohon atau termohon wajib memiliki kesepakatan tertulis atau kemudian pemohon mengusulkan kepada termohon sebuah nama. Kedua, apabila dalam kurun waktu 14 hari sejak usulan diterima tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka ketua pengadilan dapat melakukan pengangkatan arbiter tunggal. Pengangkatan tersebut
didasarkan pada daftar nama yang telah disampaikan oleh para pihak dengan memperhatikan rekomendasi atau keberatan para pihak. Majelis arbiter. Pertama, jika diinginkan majelis, maka pemohon dan termohon masing-masing menunjuk arbiter. Kedua, namun apabila salah satu pihak tidak memberikan usulan nama arbiter dalam waktu 30 hari, maka arbiter yang telah ditunjuk oleh pihak lainnya menjadi arbiter tunggal. Ketiga, akan tetapi apabila masing-masing telah menunjuk arbiter, maka arbiter tersebut yang menunjuk arbiter ketiga. Apabila dalam kurun waktu 14 hari belum mencapai kesepakatan, maka ketua pengadilan yang menunjuk arbiter ketiga. Syarat arbiter. Menurut pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, terdapat beberapa syarat arbiter antara lain. Pertama, cakap melakukan tindakan hukum. Yang kedua, berumur paling rendah 35 tahun. Ketiga, tidak mempunyai hubungan sedara atau semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Yang ketiga, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Yang kelima, memiliki pengalaman serta aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Hak menolak atau menerima penunjukan arbiter. Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan dirinya sebagai arbiter. Nah, penerimaan atau penolakan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang menunjuk dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan. Jika penunjukan tersebut diterima oleh arbiter, maka antara pihak yang menunjuk arbiter dan yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata yang mengakibatkan arbiter akan memberikan putusan secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan, serta para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama. Menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang mana tanggung jawab hukum arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan, kecuali dapat dibuktikan adanya itikat tidak baik atas tindakan tersebut. Meskipun begitu, arbiter tetap dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang ditimbulkan kepada para pihak apabila arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, mengenai proses pemeriksaan dan tenggang waktu yang diperlukan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, terdapat 3 tahapan dalam pemeriksaan perkara, yakni pertama, tahap pemeriksaan. Tahap ini yakni tahap untuk mempersiapkan segala sesuatu guna sidang pemeriksaan perkara yang meliputi persetujuan arbitrase dalam dokumen tertulis, petunjukan arbitrase, pengajuan surat tuntutan oleh pemohon, jawaban surat tuntutan oleh termohon, dan perintah arbiter agar para pihak menghadap sidang arbitrase. Yang kedua, tahap pemeriksaan, yang mana tahap ini mengenai jalannya sidang pemeriksaan perkara mulai dari awal pemeriksaan peristiwa, proses pembuktian, sampai dijatuhkannya putusan oleh arbiter. Yang ketiga, yakni tahap pelaksanaan. Tahap ini yakni tahap untuk merealisir putusan arbiter yang final dan mengikat. Beberapa hal yang penting menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai proses pemeriksaan antara lain yakni pemeriksaan dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan pada pihak yang diatur dalam pasal 27.
Menggunakan bahasa Indonesia yang diatur dalam pasal 28, mendengar para pihak yang diatur dalam pasal 29, bebas menentukan arbiter dan ketentuan acara mengenai arbitrase yang diatur dalam pasal 31 dan 34, pemeriksaan harus secara tertulis yang diatur dalam pasal 36, pemeriksaan harus selesai paling lama dalam waktu 180 hari, diatur dalam pasal 48. Menurut pasal 23 ayat 1 Peraturan Bani tentang peraturan dan acara arbitrase, yang mana jangka waktu pemeriksaan arbitrase adalah 180 hari terhitung sejak tanggal pengangkatan arbiter tunggal atau majelis arbitrase sebagai arbiter perkara sampai dengan penyelesaian kesimpulan. Nah, menurut pasal 23 ayat 2 Peraturan Bani tentang peraturan dan acara arbitrase, arbitrase tunggal atau majelis arbitrase berwenang memperpanjang jangka waktu jika diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu sebagai akibat pemeriksaan akan ditetapkannya putusan provisional atau putusan sela lainnya, adanya tuntutan hak ingkar, adanya pengunduran diri arbiter, adanya penggantian arbiter, adanya upaya perdamaian arbiter, dan dianggap perlu oleh arbiter tunggal atau majelis arbiter untuk kepentingan pemeriksaan dengan alasan yang wajar dan disetujui para pihak. Berikut adalah daftar pustaka. Yang pertama kita mendapatkan dari ACRIS Law LLC tahun 2012 tentang sumber daya arbitrase internasional yang dapat diakses dalam https www.internationalarbitrationattorney.com.id. Yang kedua, kita dapat dari Silahi Daud tahun 2016 dan bisa diakses melalui link https www.salalaweframe.com. Yang ketiga, kita dapat dari Sutiono Bambang tahun 2006 tentang penyelesaian sengketa bisnis dari halaman 120 sampai 155 yang merupakan cetakan dari Citra Media Yogyakarta. Selanjutnya kami dapat dari Adi Nugroho dan Susanti pada tahun 2015 penyelesaian sengketa arbitrase dan penerapan hukumnya. Selanjutnya Martono Gatot buku cetakan tahun 2006 tentang arbitrase dan mediasi di Indonesia. Dan selanjutnya Indrani Sarah Melita cetakan 2017 tentang keberadaan arbitrase online sebagai cara penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Yang terakhir yakni dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian. Ini merupakan dasar hukum dari materi kami yang telah kami presentasikan tadi. Yang selanjutnya dari Peraturan Bani tentang peraturan dan acara arbitrase. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.